Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini adalah satu laptop dari MSI, namanya Modern 14. Dia tipis banget, di bobotnya cuma 1,2 kg. Tampilannya eye-catching banget ya, buat kalian yang suka mobilitas tinggi dan konten kreator pastinya. Oke teman-teman, laptop ini tipis banget. Dia cuman bobotnya itu memang 1,2 kg. Jadi bener-bener cocok untuk mobilitas yang tinggi ya. Meskipun sekarang sementara nggak bisa kemana-mana, tapi kebutuhan kita untuk mobilitas tinggi akan sangat tercover oleh laptop dari MSI ini. Dia namanya Modern 14. Kalian bisa tengok spesifikasinya ya. Spesifikasi laptop ini itu menggunakan prosesor Core i5 generasi ke-10 Comet Lake ya. Dia 4 core 8 grid dengan base clock speednya itu 1,6 GHz up to 4,1 GHz teman-teman. Dan untuk memorinya dia upgradable. Bawaannya sih cuma 8 GB. Kalau kalian merasa kurang, bisa kalian tambahkan lagi sampai 32 GB. Satu keping teman-teman ya. Jadi bawaannya ini 8 GB kayak gini. Kalian bisa diambil dan bisa diganti satu keping dengan 32 GB. Akan lebih powerful pastinya. Selain itu untuk penyimpanannya dia menggunakan SSD M2 NVMe 512 GB teman-teman. Dan ini juga upgradable, bisa kalian upgrade sampai 1 tera. Nah, yang bikin oke adalah laptop ini ditenagai dengan Nvidia GeForce MX 330 2 GB. Kenapa belum GTX series? Karena harganya biar bisa ditekan, jadi di range harga 11 jutaan, tepatnya di angka 11.700.000 teman-teman. Dari spesifikasi yang saya sebutkan tadi, ini bukan tergolong spesifikasi yang dewa ya. Saya bisa bilang standar kelasnya MSI. Tapi mungkin MSI menciptakan mau grade produk yang di konten kreator tapi yang low budget. Nah, karena ini range harganya di angka 11 jutaan, kalian harus maklum karena VGA-nya belum GTX pula. Dan yang menyita perhatian saya adalah desain dari laptop ini. Kalian bisa lihat ya, laptop varian MSI Modern 14 ini dibagi dalam 2 varian warna. Nah, yang kita review ini namanya Stone Blue alias biru laut. Nah, yang satunya berwarna hitam teman-teman. Sama-sama keren, cuman kalau warna kembali lagi sama selera kita masing-masing. Bahan material dari casingnya ini mulai dari atas, dalam sampai bawah. Dia berbahan dari aluminium ya. Kalian bisa lihat desain luar. Ini benar-benar elegan ya. Dia berwarna biru kayak gini. Terus ada logo MSI yang berwarna biru juga. Dia benar-benar elegan, nggak banyak tulisan. Kesannya benar-benar prestis ya. Keren ini. Kalau kita masuk ke bagian dalam, kalian bisa lihat layarnya ini. Layarnya ini benar-benar nggak kelihatan kalau laptop ini ukurannya 14 inch. Benar-benar seperti 13 inch karena bezelnya itu benar-benar tipis banget dia. Screen ratio dari layarnya ini dia kan 14 inch. Nah, 14 ini seperti bezelnya itu menyatu sama layar. Jadi benar-benar tipis. Tapi kameranya tetap ada teman-teman. Dan kameranya berada di atas ini, kalian bisa lihat ya. Kameranya itu juga saya bilang tergolong yang standar biasa aja untuk kelas notebook. Yang istimewa dari layarnya ini adalah dia udah IPS panel ya teman-teman ya. Dan untuk resolusinya pastinya udah Full HD 1920 x 1080 pixel. Dia 72% NTSC color gamutnya dan layarnya ini anti glare teman-teman. Jadi tidak silau ketika kita memakai di luar ruangan. Dan yang membedakan ini MSI sama fitur yang lain adalah dia memiliki yang namanya fitur MSI True Color. Nah, jadi fitur ini seperti pada fitur smartphone ya. Kalau di MSI True Color ini kita bisa mengatur kecerahan untuk tampilan layar kita. Jadi kepekatan warnanya itu ada 5 mode yang disediakan oleh pengaturan MSI ini. Mulai dari fitur sRGB mode, ada anti blue, ada office, sama share movie, sama ada custom untuk settingan pribadi kita. Kalau kita agak turun ke bawah, keyboard dari MSI ini memang bukan standar keyboard yang biasa kita pakai laptop. Kalian bisa cek di sini, dia untuk touchnya ini sedikit melebar ya, dan untuk font-font dari angka-angka serta hurufnya ini benar-benar jelas, enak. Plus dia ada backlight.
berwarna putih. Tentunya ini memang bukan laptop gaming, dia nggak mungkin RGB karena nggak akan bermanfaat juga. Dan keyboardnya ini untuk backlightnya bisa kita atur sampai 3 tingkatan, mulai dari mati kita nyalakan sampai 2 tingkatan kecerahan warnanya. Untuk tombol power dari laptop ini dia menyatu di dalam keyboard di pojok sebelah kanan, tapi tidak berbarengan sama tombol del. Nah, delnya di bawah. Biasanya kalau punya laptop Asus itu kan di atas di sampingnya power. Nah, ini agak safety ya. Meskipun akan lebih mudah untuk tertekan juga, tapi ini lebih safety daripada kompetitornya si Asus pastinya. Kita geser ke arah bawah lagi. Untuk touchpadnya ini terlihat lebih lebar daripada standarnya touchpad umumnya ya pada laptop ya. Dan MSI ini dia menyatu untuk tombol klik kiri dan klik kanan. Untuk responsifnya ya, jadi kita coba untuk 1 jari, 2 jari sampai 3 jari plus sama tombol klik kanan sama klik kiri itu benar-benar ya standar ya, benar-benar responsif kalau kita pakai, dan tampilannya itu benar-benar mirip sama MacBook ini teman-teman. Dan saya akan lanjut ke bagian bawah dari laptop ini. Kalau misalnya di sini ya, ini saya buka covernya seperti ini. Itu di cover bagian bawah ini material casingnya tetap dari aluminium teman-teman. Tapi kalau bisa lihat 40% dari bahan aluminium ini merupakan rongga udara atau exhaust pembuangan panas. Hasilnya dari VGA sama prosesor dibuang dari rongga-rongga panas ini. Jadi memang laptop ini meskipun tipis, dia tidak mengeluarkan panas yang berlebihan. Itu desain yang menurut saya sangat istimewa dari MSI Prestige 14 ini ya teman-teman ya. Tidak berhenti di sana juga, kalian bisa lihat kelebihan untuk konektivitas yang ada di laptop ini. Untuk konektivitas dari laptop ini di bagian kanan ada 2 buah USB 3.1 dan ada 1 buah lubang untuk combo jack, serta ada 1 indikator untuk laptop ini ya berwarna putih di sini. Sedangkan di bagian kiri ini kita bisa lihat ada lubang untuk charger, ada port buat HDMI sama tipe C ini ya. Ini yang nggak enak satu ini untuk cartridge-nya kok micro cartridge. Harusnya ini MSI lebih menggunakan untuk cartridge yang standar itu, karena biasanya kalau kita para konten kreator terutama dari kamera itu akan lebih memudahkan, nggak ribet kalau tinggal colokin ke laptop ini. Kapasitas baterai yang tertanam di dalam laptop ini dia 3 sel teman-teman, 3 sel 52 Wh dan bisa kita pakai memang benar-benar bisa sampai 8 sampai 9 jam. Kalau 10 jam enggak lah, terlalu berlebihan. Tapi ketika kalian memakai tanpa menggunakan cas, laptop ini masih bisa bertahan di angka 4 jam. Sangat powerful meskipun kalian dalam produktivitas kerja dalam tanda kutip untuk desain kayak Photoshop, Corel atau mungkin buat Adobe. Tapi kalau kalian buat render, saya tetap menyarankan laptop ini harus di-charge supaya lebih powerful dan tidak ngelek-ngelek gitu pas posisi rendernya. Ya lebih menghemat waktu juga lah. Di sektor audio, MSI Modern 14 ini kalian bisa cek seperti ini suaranya ya. Saya kasih contoh seperti ini. Jadi laptop ini digunakan software yang namanya Nahimic. Wow, kalian keren sekali ya. Kalian bisa cek di sini. Di dalam software Nahimic ini ada beberapa pengaturan ya. Kita bisa ketika mendengarkan musik, kita bisa coba seperti apa perbedaannya dengan software ini on sama off. Terus ada juga movie, kita bisa mendengarkan perbedaannya juga. Selain itu, untuk mikrofonnya sendiri ini ada juga ini pengaturan di sini. Meskipun kita chat perorangan atau kita conference, dia lebih diatur sedemikian rupa. Jadi detailnya benar-benar kelihatan. Selain itu ada juga pengaturan untuk sound tracker. Ini ketika kita main game itu akan lebih kerasa ya. Sama ini ada beberapa settingan lagi, yaitu settingan untuk sound sharing, sama ada setting buat bahasa dan lain-lain di sini. Itu menurut saya detail-detail yang diperhatikan oleh MSI yang memang akan sangat bermanfaat buat kita. Karena ini bukan laptop gaming ya, ini ke konten kreator. Bukan berarti laptop ini nggak bisa gaming. Pada faktanya laptop yang gaming itu memang dia harus tebel, membutuhkan powerful dari VGA sama prosesor yang tinggi. Jadi fan-nya juga harus gede. Kalau ini kan konten kreator, lebih ke
kinerja ya, lebih kinerja yang panjang. Makanya laptop ini ditenagai dengan Intel yang memang durability ketahanan baterainya benar-benar maksimal, sama untuk gambar yang dihasilkan di layar itu benar-benar sangat-sangat membantu kalian semua. Ini bagi kalian ya, pengguna aplikasi seperti Photoshop, Lightroom, AutoCAD, atau mungkin aplikasi yang lain seperti Adobe Premiere ya. Ini disediakan sebuah software khusus yang dapat mendeteksi atau mengoptimalkan jalannya aplikasi khusus tadi untuk konten kreator ya. Namanya adalah MSI Creator Center seperti di dalam aplikasi ini. Kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada beberapa pengaturan yang bisa membantu kalian. Kalau kita di home-nya itu kan ada, ini contohnya punya saya itu ada Adobe Premiere, ada Photoshop, terus ada Color Director, ada banyak macamnya juga. Untuk membuktikan ketahanan dari hardware si MSI Modern 14 ini kita wajib juga untuk test drive teman-teman ya. Ini udah kita coba pakai Adobe Premiere, kita coba pakai Photoshop, dan nggak lupa juga kita coba tes untuk gaming pakai Dota. Jadi kalian bisa melihat bagaimana keandalan dari hardware dari MSI Modern 14 ini. Jadi gini teman-teman, kesimpulan dari ulasan review produk mengenai MSI ini memang bukan laptop gaming. Karena VGA-nya masih seri MX330, bukan GTX series. Kalau memang kalian cari laptop gaming ya jangan beli yang ini. Belilah tipe yang GF63 atau GF65 atau mungkin yang punyanya GS66 itu yang bener-bener seri prestisnya MSI. Tapi kalau kalian cari buat kerja, buat desain, buat konten kreator, pakai laptop ini ganteng abis bro, hemat budget, dan memang cocok buat presentasi, buat klien. Tampilannya mewah banget. Mungkin itu aja sih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak like, komen, sama subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke lur.